ngeri loh Pak, sejak reformasi itu Pak. Kenapa? Karena ada yang mau menggoyang Pancasila. Ya siapa? Ideologi khilafah ini. Dan sekarang menampakkan diri semuanya. Kan saya kan hanya Contohnya memberikan satu siapa, Pak? umpan. Contohnya siapa, Pak, yang orang-orang kan kalau ini ada ideologi besar bertahan di Indonesia kan nggak mungkin kok nggak ada yang endorse, nggak ada yang support kan nggak mungkin, Pak. Kalau menurut Bapak siapa sih Pak yang Lah endorse? itulah yang teriak-teriak khilafah yang kemarin undang Zakir Naik itulah. Siapa itu yang kemarin teriak-teriak khilafah itu? Loh nyatanya kan yang teriak-teriak khilafah nggak ada yang dipenjara kan? Yang PKI dibunuh, yang teriak-teriak khilafah nggak ada yang dipenjara satupun. Felix Xiao, HTI itu, ya kan? Panitianya Zakir Naik. Wah, itu kan bilang harus Islam. Wah, itu bahaya sekali tuh kalau bilang pemimpin harus Islam. Wah, itu melanggar Pancasila, Pak. Nggak ada, Pak. Itu di UUD 45 pemimpin harus Islam. Ya kan? Dan Zakir Naik bilang pemimpin harus Islam kan? Kemarin di statement kan? Oh, itu kan sudah viral kemana-mana. Itu kan tujuannya buat goyang Ahok. JK pun mengakui kan? Bahwa dia sengaja mendatangkan Zakir Naik. Nah, so, kita ngerti kan siapa orang-orang khilafah ini. Apa yang Bapak alami ini kok seperti dejavu ya Pak ya, seperti kejadian Ahok. Ada yang bilang kayak gitu Pak, ketika Ahok ini kan apa? Wah, Ahok itu orang hebat Pak, saya nggak sebanding Pak. Saya ini penjahat Pak, bekas penjahat Pak. Ahok itu orang, wah levelnya dia di atas saya Pak, jauh Pak. Dalam hal kejujuran, dalam hal prinsip, saya jauh Pak. Jadi jangan bandingkan saya dengan Ahok. Tapi jauh. Tapi sama Ahok dihadapi Pak, bedanya seperti itu mungkin Pak. Dihadapin bagaimana Pak? Ya maksudnya dihadapin persidangan, dia datang, ada apa namanya, dia di penjara, dia dihadapi, dia di penjara. Mana menurut Bapak? Kalau saya kenapa harus saya hadapin? Ya makanya saya bertanya ke Bapak. Apakah saya melanggar hukum di Eropa ini? Kalau saya melanggar hukum di Eropa, saya hadapin Pak. Kalau saya tidak melanggar hukum di Eropa, ngapain saya hadapin? Jadi makanya saya pergi ke sini Pak, karena di sini ada kebebasan berbicara dan seharusnya di Indonesia ada kebebasan berbicara. Selama di Indonesia tidak bebas bicara, bahkan agama pun harusnya bisa dikritik. Kalau agama tidak bisa dikritik, ada yang salah dengan agama itu. Apalagi kalau sampai bilang bunuh, apalagi sampai datengin keluarga saya misalnya, kan diancaman di YouTube itu kan diancam keluarga saya mau didatengin. Makanya saya bilang ada 3 reaksi Pak, ada 3 responnya Pak. Satu respon yang pertama ya adalah kalau kalian tetap memaksa untuk membunuh atau memenjarakan saya, berarti omongan saya benar Pak. Pak, mohon maaf Pak, emang ada yang ngomong membunuh Bapak Pak? Woi banyak sekali Pak, wah itu rembel itu Pak. Rembel Pak. Nah, banyak itu kan cuma tinggal browsing aja banyak sekali. Nah, terus ada yang ngancam-ngancam mau datengin, wah bakar rumah keluarganya. Enggak, ini itu kan sporadis Pak, namanya netizen ya Pak ya. Ya kan enteng aja kalau mau ngomong. Tapi ya enggak, ini kan saya bilang kan kita lagi cita, responnya ada 3. Ini kan semua kan namanya presumption toh Pak. Ya kan berdasarkan sebuah fakta, kita kan bilang ada 3. Apakah 3 ini pasti akan terjadi? Belum tentu. Yang mana yang akan terjadi ya kita nggak tahu. Satu, yang jelas ada yang mau ngancam mau bunuh. Tapi mau menjarakan, oh jelas ada banyak, ya kan. Kedua, berarti saya benar, ya kan. Berarti saya benar. Yang semua katakan saya tentang agama itu yang di Indonesia bukan cuma agama Islam doang ya kan, saya kan mengkritik agama Kristen juga, semua agama-agama kan. Ya. Nah, berarti saya benar bahwa agama itu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan kejahatan, ya kan? Nah, berarti semua agama itu akhirnya akan membuat hawa nafsu manusia itu makin menggeludak besar karena agama.